di sini. Itu aja untuk video kali ini dari Chips. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video seperti ini. See ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam peluncuran buku Chips dengan judul Memodernisasi Pertanian Indonesia. Bersama saya, Faisal Amir, yang akan memandu hadirin yang kami hormati untuk mengikuti rangkaian acara pembukaan pada hari ini. Center for Indonesian Policy Studies menghadirkan buku berjudul Memodernisasi Pertanian Indonesia atau Modernizing Indonesia Agriculture. Buku ini berisi 12 bab, merupakan rangkuman dari studi Chips yang dilakukan selama 3 tahun. Buku ini disunting oleh Mas Aditya Alta, Dr. Risti Permani, dan Dr. Maria Monika Wiharja. Buku ini bagian dari komitmen Chips untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera melalui analisis kebijakan berbasis data. Studi yang terangkum di buku ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari John Templeton Foundation yang menghargai independensi analisis kami. Kami juga berterima kasih kepada Raja Grafindo dan penerbit Murai dalam membantu penerbitan buku ini. Buku ini akan fokus pada optimalisasi peran swasta dalam meningkatkan ketahanan pangan yang sangat kurang dieksplorasi dalam literatur yang ada saat ini. Harapannya, buku ini dapat membantu merumuskan peta jalan untuk kontribusi sektor swasta bagi ketahanan pangan di Indonesia. Kami juga akan memberikan buku ini secara gratis bagi para partisipan yang hadir secara luring dan daring. Bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang hadir secara luring, bisa cek di chat box Zoom dan YouTube untuk mekanismenya. Dan untuk teman-teman di venue saat ini, ikuti terus hingga akhir acara. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan kepada para mitra, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, FNF Indonesia, Forum Kajian Pembangunan, dan John Templeton Foundation. Sebelum memulai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Para hadirin, kami mohon berdiri. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita mendengarkan opening remarks dari Bapak Anton Rizky selaku Direktur Utama CHIPS. Untuk memberikan kata sambutan, Pak Anton, saya persilakan. Pada Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Nyoto Suwiknyo
Deputi 2 Bidang Kerentanan Pangan dan Gizi dari Badan Pangan Nasional, Bapak Insinyur Rahmanto sebagai Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Amy Prue sebagai Director Individual Freedom and Free Markets dari John Templeton Foundation, Ibu Tracy Farquharson, Ibu Tracy Farquharson, Senior Program Officer dari Templeton World Charity Foundation, James Fell, Director of Trade dari ABRES, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, Ibu Esa Nuansa dari Frederick Naumann Foundation, Bapak Insan Syafaat, Executive Director dari Peace Agro, Bapak Arianto Patunru sebagai anggota Dewan CHIPS, dan Pak Rainer Hovers sebagai Executive Director dari CHIPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anton Rizky sebagai Direktur Utama dari CHIPS. Enggak kejauhan ya, saya ketinggian mungkin. Oke. Sebagai Direktur Utama dari CHIPS, dan sedikit tentang CHIPS atau Center for Indonesian Policy Studies. Kami adalah yayasan yang berdiri sebagai Yayasan Cipta Sentosa. Kami didirikan tahun 2015. Dan sebenarnya baru kemarin kami merayakan ulang tahun kami yang ke-8 pada hari Sabtu kemarin. Dan kami, ya tepuk tangan mungkin, sudah 8 tahun, lumayan. Jadi kami relatif baru sebagai think tank kebijakan, dan kami banyak memfokuskan analisis kebijakan kami untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan dapat dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan dan buat keputusan di pemerintahan maupun legislatif maupun eksekutif. Dan kami mempromosikan atau mendorong kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada prinsip bahwa kesejahteraan di Indonesia dapat tercapai melalui kebebasan masyarakat, kebebasan sosial maupun kebebasan politik dan ekonomi. Itu adalah kuncinya untuk mencapai kesejahteraan. Dan dalam hal itu kami berfokus pada 3 area utama, yaitu yang pertama adalah seperti topik dalam hari ini adalah mengenai pertanian dan ketahanan pangan. Tapi di samping itu kami juga berfokus pada peluang ekonomi, dan di situ juga banyak kami mempelajari mengenai ekonomi digital sebagai peluang untuk masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir juga adalah di bidang pendidikan. Nah, tapi sejak dari awal kami itu sangat-sangat memperhatikan persoalan pertanian. Itu sangat penting bagi kami karena banyak tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian seperti kita ketahui. Jadi masih banyak masyarakat kita yang bekerja di dalam sektor pertanian, namun kita bisa melihat bahwa pertanian juga mengalami penurunan dari proporsi pekerja yang bekerja di bidang pertanian karena berbagai masalah, tapi juga karena pertanian itu tidak menghasilkan pendapatan yang cukup bagi kesejahteraan para petani sehingga mereka banyak yang keluar dari sektor tersebut. Tapi secara bersamaan, pertanian sangat penting untuk bisa mencapai ketahanan pangan. Jadi di situ kita melihat bahwa modernisasi dan meningkatkan produktivitas untuk produksi pangan kita merupakan hal-hal yang penting dan merupakan hal-hal yang kunci. Namun itu juga bukannya tanpa tantangan, karena kita harus juga memikirkan masalah keberlanjutan. Kita juga harus memikirkan bagaimana greenhouse gas emissions yang mungkin yang dapat terjadi dari produksi pangan itu sendiri, aktivitas produksi pangan, ataupun hal-hal yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Di sisi lain juga kami melihat bahwa peran dari private sector, kontribusi dari private sector juga sangat penting untuk dapat membantu modernisasi sektor pangan kita. Dan di situ mungkin masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh private sector untuk bisa berkontribusi. Jadi kami juga ingin melihat bagaimana hal-hal tersebut bisa diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai. Nah, oleh karena itu kami sangat bangga dengan meluncurnya buku kami hari ini mengenai modernisasi pangan di Indonesia. Ini adalah merupakan hasil dari penelitian selama 3 tahun yang kami lakukan dan 12 penelitian yang sudah kami lakukan. Dan ini merupakan hasil dari kompilasi hasil-hasil penelitian itu yang disunting oleh Ibu Risti Permana sebagai anggota dewan kami, dan Bu Maria Monika Wiharja juga merupakan anggota dewan kami, dan Mas Aditya Alta sebagai Head of Research di CHIPS. Dan ini semua seluruh penelitian kami dan
buku ini tidak dapat tercapai dan tidak dapat terjadi tanpa dukungan dari John Templeton Foundation yang selalu mensupport kami dalam penelitian kami dalam bidang ini. Jadi kami sangat berterima kasih pada John Templeton Foundation. Di samping itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada Frederick Naumann Foundation atas dukungannya untuk mengadakan event kita pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Saya kira demikian, bukan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, baik yang luring maupun yang daring. Dan saya harap diskusi hari ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton atas sambutannya. Selanjutnya saya memanggil Ibu Ami Pro dari John Templeton Foundation untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Ami, saya persilakan. Hello, everyone, and thank you so much for having us. My name is Amy Prue. I'm from the John Templeton Foundation. We're based in Philadelphia in the United States. I'm here with my colleague, Tracy Farquharson from the Templeton World Charity Foundation. It is an honor and a privilege to be here with you all today. We have long been friends and partners of CHIPS, and so seeing all of this work come together is really wonderful. We've been working with them I think for 7 years now. So almost since the very beginning, we have been good friends. And one of the, am I not close? Hope this is better. And I think one of the reasons that we were so excited to partner with CHIPS from the very beginning is because we realized we had such shared values and shared commitments that we wanted to see a freer and more prosperous world, and that the work that you're doing is really critical to advancing that. And at the John Templeton Foundation, we are interested in investigating some of life's biggest questions and challenges. And in particular, that means what is it that drives prosperity and human flourishing and human well-being? And so looking at the political, social, and economic institutions that drive prosperity is one of the core areas that we want to study. And so we are glad to see so much of this work that CHIPS has been doing, whether it's on agriculture and food security, economics, jobs, entrepreneurship. All of these things are really the building blocks to a prosperous society. And it's our hope that this work isn't just going to improve the welfare and the livelihood of all Indonesians, but that the work that you're doing can be an inspiration and a guide to the rest of the world so that food insecurity really does become a thing of the past. And so thank you once again. We are so privileged to be here and very excited for today's program. Thank you, Ami, for the speech. Selanjutnya saya memanggil persilakan kepada perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Yusuf Romli, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya saya yang berseragam sendiri nih ya. Yang lain batik semua. Ya, perkenalkan saya Yusuf Romli dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Nyoto Suwikno, Deputi 2 Bidang Kerentanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Insinyur Rahmanto, Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Tracy Farquharson, Senior Program Officer in Templeton World Charity Foundation, Ibu Ami Prox, Direktur Individual Freedom and Free Markets at the John Templeton Foundation, Insan Safaat, Eksekutif Direktur PIS Agro, James Fell, Direktur dan Trade Wizard at ABARES, Australian Bureau of Agriculture and Resource Economic and Science, dan tentu saja Bapak Anton selaku CEO dari CHIPS Indonesia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan kondisi sehat dan sehat walafiat, karena ini cukup menggembirakan akhirnya kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan secara daring. Kalau dalam hal ini dilaksanakan secara daring dan luring hibrid itu.
Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, yang Bapak Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, karena beliau tidak dapat hadir, mendapatkan tugas mendampingi Bapak Sekretaris Jenderal. Ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ini menarik sekali kenapa kami dari Kementerian Hukum dan HAM yang ikut hadir dalam isu pangan sebenarnya. Jadi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Ormas itu kami mitra utama kami sebenarnya adalah Friedrich Naumann Stiftung atau FNS sebagai ormas internasional atau ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Ada kewajiban bagi ormas tersebut untuk bermitra dengan kementerian atau lembaga. Dan dalam hal ini karena tusi dari FNS itu adalah terkait bidang rule of law, tata kelola pemerintahan yang baik, pada akhirnya mitranya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun kemudian mitra lokal di bawahnya itu ada CIPS yang bergerak misalnya di bidang ketahanan pangan gitu. Akhirnya itu harus dikaitkan dengan kami yang tusinya tentang hukum dan HAM adalah terkait dengan hak pangan. Gitu. Dan ini juga menarik gitu karena beberapa mitra kami juga mengangkat isu tentang stunting. Sebagaimana video yang diputar sebelum acara ini dimulai. Isu stunting ternyata sangat dominan di pemerintah daerah dari beberapa kerjasama yang kami lakukan, sehingga kami sangat mendukung program-program yang dilakukan oleh CIPS Foundation atau Yayasan Cipta Sentosa dalam hal menangani masalah pangan. Kita juga tahu bahwa orang Indonesia itu kalau tidak makan nasi tidak marem gitu ya, tidak rasanya harus ada nasi gitu. Padahal ini adalah masalah mindset yang harus kita rubah. Gitu. Jadi ketergantungan kita terhadap nasi itu jadi mungkin bisa berkurang dan berganti dengan bahan makanan pokok lainnya. Ini juga hal yang perlu kita pertimbangkan gitu. Saya kira cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Romli atas sambutannya. Berikutnya saya memanggil Ibu Esa Nuansa dari Friedrich Naumann Foundation Indonesia untuk memberikan sambutannya. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning to all panelists, invitees, and also audience. And good morning to CIPS. First of all, I would like to introduce myself. My name is Esa Nuansa, and I'm Program Officer from Friedrich Naumann Foundation or Friedrich Naumann Stiftung Indonesia or FNF. So FNF is a donor organization. We are working for human rights, civic education, and also climate change issues. Our headquarters is located in Potsdam, Germany, and in Indonesia, our office is in Jalan Kertanegara number 51. We have been cooperating and working with CIPS for supporting CIPS events, including the series event for food security, including for today's book launching, and also one of flagship events of CIPS, Digital Week or DG Week. If you are interested with our organization, please visit our office and we will be gladly to welcome you, or we can have a talk during the coffee break or lunch session. I think that's all from me. Thank you very much and welcome to the launching, and please enjoy the book launching and also the discussion. Thank you. Terima kasih Bu Esa. Sepertinya tidak afdol jika kita tidak mendengar keynote speech dari pihak pemerintah. Tanpa berlama-lama, kita sambut keynote speech dari Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud, MT, selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beri tepuk tangan untuk Ibu Musdalifah. Begini nasibnya nih kalau yang sebelumnya tinggi-tinggi. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Senang sekali hari ini bisa hadir di suasana mulai dari tadi pemutaran video. Mas Anton, menarik sekali memberikan gambaran ya
bagaimana pemenuhan pangan untuk rakyat kita dan kondisi apa yang sekarang ini sedang kita alami. Kita tahu kita stunting, tapi what is stunting? Tapi tadi dijelaskan, stunting itu ternyata bukan kekurangan pangan, ketidakberimbangan, ketidakseimbangan pangan. Ya memang sih kalau makan nasi ya, saya sampai sekarang suka banget makan nasi. Sudah disampaikan kalau mau diet sehat itu kurangin nasinya. Tapi tetap kalau saya orang Bugis sama seperti Pak Arianto ya Pak Aceh. Tapi kalau nggak makan ikan enggak. Kalau makan ikan mau makan ikan apalagi kalau dimasak ada yang namanya palu mara. Itu udah paling enak. Tapi kalau nggak makan nasi enggak. Karena agak asem-asem, amis-amis dan lain-lain kalau nggak ada nasinya nggak seru lah. Jadi ini mungkin ya budaya kita memang ada di persimpangan seperti ini dan merubahnya tidak sekejap. Pak Nyoto tanggung jawab nih untuk merubah pola makan kita, Mas dari Kumham. Nggak gampang Mas, jadi kita memang harus step by step. Dan kita mulai dari peluncuran buku ini juga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu transformasi pola pangan kita ya Mas ya. Apalagi teknologi sudah masuk dan lain-lain, informasi sudah menyeluruh, insya Allah keseimbangan pangan di negara kita bisa terwujud. Baik, saya pertama-tama mohon maaf ya Pak ya, karena Pak Airlangga tidak bisa hadir, karena undangan ini sebenarnya ke Pak Menko Perekonomian. Bapak Ibu tahu semua, beliau sangat sibuk sampai malam tadi, dari pagi sampai malam terkait ASEAN dan mungkin hari ini masih banyak agenda-agenda yang harus beliau penuhi, beliau hadiri, sehingga tidak menugaskan saya untuk mewakili beliau. Jadi tak lupa pasti mereka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CIPS dengan acara peluncuran buku pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yusuf Ramli dari pemerintah ya Pak Yusuf Ramli. Dari Kementerian Pertanian ada yang hadir nggak? Mungkin ada perwakilan dari Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang hadir pada hari ini. Pak Nyoto yang pasti, Bapak Direktur yang sebenarnya tanggung jawab nih kalau urusan stunting, urusan apa, sekarang kita punya penanggung jawab baru. Apa nih yang harus kita lakukan? Harusnya beliau yang tampil ke depan nanti untuk memberikan uraian-uraian ya Pak ya. Dan mungkin buku ini bisa menjadi ini apa nih revolusi ya, inisiatif ataupun ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan keseimbangan pangan di negara kita. Dan yang paling penting sebenarnya Pak, karena penduduk kita tambah terus Pak Arianto, Pak Anton. Jadi ini yang tantangan betul, harus kita penuhi dengan cukup. Tadi ada bilang, ada video relaktan kita terhadap impor itu yang semakin kuat ya, itu menyebabkan harga pangan kita naik. Dan ini semuanya memang yang akhirnya mau tidak mau pemerintah harus mengambil jalan keluar untuk mengatasi harga pangan yang tinggi. Karena kalau harga pangan semakin tinggi kan tadi permasalahan multi yang lainnya tuh berimpak. Jadi harga pangan naik, kita ada masalah stunting, masalah lapangan kerja, masalah kualitas dan lain-lain. Itu semuanya menjadi bagian-bagian yang harus kita tangani dengan proper supaya kita bisa mengatasi masalah yang kita punyai. Kemudian Pak Nyoto yang terhormat, tentu saja saya sangat menghargai Bapak Direktur CEO CIPS apalah namanya ya. Pak Anton, selamat ulang tahun yang ke-8 untuk CIPS. Ya, semoga semakin besar kontribusinya untuk permasalahan yang ada di negara kita, Mas. Karena ini kan bukan hanya pangan ya, tapi Central for Indonesian Policy Study. Jadi kita dari pemerintah tentu saja sangat Pak Roy Yusuf ya, mengharapkan masukan-masukan, inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita.
Pak Ino, ini bujangan, perkenalkan bujangan yang ganteng, Pak Insan Safaat. Nama kerennya biasanya Ino ya Pak ya? Saya taunya Ino, sekarang kok jadi Insan? Enggak, bercanda. Dan ada Pak Arianto dan tentu saja teman-teman dari John Templeton ya Foundation. Terima kasih untuk supportingnya kepada Center for Indonesian Policy Study dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah karena hari ini kita bisa bertemu kembali dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CHIPS yang telah menyelenggarakan acara ini dan tentu saja menghasilkan policy study selama 3 tahun didukung Mbak siapa tadi dari Mbak Esa ya dari ini Friedrich Naumann Foundation, susah sih namanya ya Mbak ya, bahasa Jerman. Ini tapi harapannya kita kan memanfaatkan milenial yang seperti ini mudah-mudahan bisa masuk ke teman-teman kita di pelaku di lapangan ya Mbak ya. Karena yang kita ajak adalah generasi muda untuk melakukan transformasi. Karena mentransformasi yang sudah kita ini paling kita hanya disupport saja ya transformasinya, tapi kesikapan, skill dan lain-lain itu ada di milenial. Karena modernisasi saya yakin, saya belum lihat sih bukunya, saya yakin di dalamnya pasti pakai teknologi. Teknologi ada e-commerce, digital, kemudian IoT dan lain-lain ya. Ini sudah kita lakukan beberapa upaya-upaya tapi belum messy. Harapannya kalau generasi muda kita bisa gerakkan itu akan menjadi lebih cepat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2003 ini yang sekarang sedang terselenggara, kita memegang keketuaan ASEAN yang bertema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Peran Indonesia sangatlah penting untuk mengarahkan ASEAN supaya bisa berperan aktif menciptakan dan memelihara perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan di dunia, serta menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Untuk mewujudkan tersebut, telah tersusun 3 pilar priorities economic deliverables, yaitu rebuilding regional growth, connectivity, and new competitiveness, yang bertujuan untuk mengeksplorasi bauran kebijakan yang terkalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, juga untuk memitigasi resiko inflasi maupun volatilitas aliran modal. Yang kedua, accelerating inclusive digital economy transformation and participation untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital. Negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional. Yang ketiga, promoting sustainability economic growth for a resilient future. Sebagai kawasan yang paling terdampak oleh bencana alam dan resiko iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan untuk mempersiapkan dan mengarahkan ke tujuan sama, yaitu transisi menuju ekonomi hijau. Ini mungkin juga salah satu yang perlu kita kembangkan ke depannya. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2023 ini tantangan ekonomi global cukup berat untuk perekonomian kita, di mana cenderung mengalami perlambatan akibat inflasi yang relatif masih tinggi. Adanya
ancaman krisis pangan, meningkatnya kemiskinan akibat pandemi, perubahan iklim, bencana alam, dan fragmentasi geopolitik menuntut komitmen kita untuk saling bergandengan tangan di seluruh dunia dengan membangun ketahanan pangan bersama. Namun perekonomian Indonesia kita bisa akui kita tumbuh dengan baik 5,17% year on year, dan pada triwulan 2 saat ini 5,11%, dan pada semester 1 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut kita alami lebih dari 5%. Hal ini menunjukkan ekonomi Indonesia cukup solid, dan pada bulan Juli 2023 Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income, berada di level yang sama dengan Thailand dan Malaysia di kawasan ASEAN. Pertumbuhan tenaga kerja sebesar 3,02 juta orang dan terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,41 juta orang. Pada sektor pertanian, kita memberikan kontribusi sebesar 13,35% terhadap pertumbuhan ekonomi. Terbesar kedua setelah industri pengolahan, sebesar 18,25%. Khusus untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski selama 6 dekade terakhir pertumbuhan sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, ini kita bisa pindah ke slide 5, tapi selalu mampu menunjukkan resiliensi di masa krisis, yang seperti terjadi pada tahun 1998 pada saat krisis finansial dan 2020 krisis COVID-19. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu bertahan sebagai buffer perekonomian. Mungkin sama seperti video tadi ya, dari sekian juta petani, 68% adalah bekerja di sektor pertanian. Jadi memang sektor pertanian sangat mempengaruhi perekonomian negara kita. Salah satu subsektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor tanaman pangan, yaitu 2,75%. Sekali lagi memang kita masih didominasi oleh beras. Sehingga peran kebijakan perberasan nasional menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan. Slide 6. Kita tidak mau terjadi kejadian tahun 1998 ya. Pada saat itu kita memang situasinya sama, kita dalam kondisi El Nino, produksi beras turun, tapi kita terlambat mengakui bahwa produksi kita rendah sehingga kita terlambat impor, dan pada saat itu terjadi krisis pangan. Dan kemudian terjadi revolusi yang cukup besar di negara kita, dan kemudian kita terpaksa impor sebesar 8 juta ton. Sehingga kita tidak mau terjadi hal seperti itu karena krisis yang oke. Udah dinasihatin nih, tinggal 3 menit katanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya langsung aja, yang mana nih yang paling terkait ya? Penyediaan pangan yang berkelanjutan dalam jumlah, kita ke slide 7 saja ya, karena ini data-data yang sudah saya pikir pilar utama ketahanan pangan dan lain-lain. Di tengah untuk kita harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Karena itu ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat, food sovereignty, kemudian mandiri, food resilience, sehingga kita bisa melalui krisis pangan dunia yang sedang berlangsung saat ini. Berdasarkan indeks dan peringkat ketahanan pangan Indonesia di slide 8, tahun 2022 ini Indonesia berada pada tingkat ke-63 dari 113 negara dan memiliki skor yang cukup baik untuk keterjangkauan. Tapi kita perlu betul-betul ya, mungkin Chip bisa membantu bagaimana kita memperbaiki aspek ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan, serta ketahanan dan keberlanjutan sumber daya alam. Saya dengar sih sebenarnya kita sudah banyak melakukan
terkait keberlanjutan sumber daya alam, tetapi untuk menghitung, memberikan skor itu yang kita belum punya. Sehingga untuk JFSI memberikan indeksnya itu kesulitan. Sehingga ini mungkin kita perlu Pak Nyoto ya, membangun kembali sistem yang kita bisa meng-counting betul-betul sesuai JFSI yang diinginkan. Karena upaya kita sudah banyak sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyuguhkan ketahanan pangan, kita langsung ke slide 10 saja. Pemerintah telah mengimplementasikan antara lain penggunaan neraca komoditas untuk mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang ekspor dan impor. Kemudian kebijakan lahan sawah yang dilindungi yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama 8 provinsi, 12 provinsi, dan yang ketiga 13 provinsi. Kenapa lahan sawah dilindungi ini harus ditetapkan? Karena setiap tahun terjadi perubahan fungsi sawah kita menjadi penggunaan lain itu 125.000 hektar. Ini sangat mengkhawatirkan, Pak, karena sekarang luas lahan kita sebesar 7,3 ya, Pak Nyoto. Kemudian kalau tiap tahun turun 125, sementara permintaan meningkat terus, kita khawatir kita akan kehilangan sumber pangan kita ya. Meskipun beras tidak akan menjadi, tapi rakyat kita masih butuh beras cukup besar. Jadi sehingga upaya-upaya untuk membangun lahan sawah baru tidak semudah daripada sama-sama sulitnya ya Pak Nyoto ya, membangun sawah baru karena kan ini terkait air. Biasanya kalau sudah ada airnya mereka udah langsung bangun sawah. Tetapi yang kita bangun pasti di lahan-lahan yang memang jauh dari jangkauan air, sehingga perlu infrastruktur yang lebih banyak lagi, lebih berat lagi. Nah ini tantangan yang berat di masa depan karena kalau kita tidak tetapkan sekarang LSD dan sekarang baru 8 provinsi. Kita baru akan tahap provinsi-provinsi lainnya, tapi tantangannya juga berat. Karena dinamika pembangunan ekonomi kita cukup tinggi juga. Jadi banyak harapan-harapan dari Pemda agar supaya beberapa areal sawah itu bisa dibangun untuk industri maupun perumahan dan lain-lain. Bapak Ibu, yang kedua adalah kita sudah menerbitkan penerbitan Perpres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Ini ada orangnya, nanti mungkin kalau ada yang tanya bisa tanya langsung kepada yang menyiapkan regulasinya. Kemudian kita saat ini melakukan, jadi mungkin SHIP juga ini kita melakukan transformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Yang diharapkan kita bisa lakukan melalui digitalisasi dan pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi dengan langsung ya, tunai langsung, agar supaya penerimanya bisa lebih tepat sasaran, jumlah maupun waktu. Kemudian akses pembiayaan dengan KUR, dan untuk penyediaan pangan telah dibentuk sejumlah food estate. Meskipun beritanya cukup ini, tapi itu tantangan kita. Karena kondisi lahan kita seperti itu yang saya sampaikan. Yang primer, lahan yang kualitasnya bagus, yang fertile, yang memang cocok untuk sawah memang sudah habis, sudah dibangun. Tapi kita masih butuh lahan-lahan baru. Dan disinilah kenapa kita bentuk food estate yang memang tantangannya masih banyak yang harus kita lakukan. Harapannya memang teknologi masuk di situ. Karena tanpa teknologi kita tidak bisa membangun lahan-lahan kita yang memang kondisinya lebih rawan, lebih kritis, atau lebih tidak subur dibandingkan lahan-lahan produk kita lainnya. Kemudian dengan menggunakan bibit unggul, nah ini bibit juga menjadi challenge, dan karena kita ingin memanfaatkan betul-betul bibit-bibit yang berkualitas tinggi. Dan yang lainnya adalah ini juga yang kita merasakan lemah saat ini adalah fasilitas penyuluh untuk
membangun ini sebentar ya Mas ya, saya tambah, boleh saya korupsi sedikit waktunya. Eh, Bapak Ibu, karena terus-terusan diangkat kertasnya. Bapak Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini memang kita sedang menghadapi ya, di beberapa wilayah kita sudah merasakan eh, musim kemarau yang panjang, dan di wilayah Sulawesi, Kalimantan sudah khawatir karena ada yang wilayahnya sudah 1 bulan tanpa hujan. Kita di Jakarta masih ada hujan. Sehingga kadang-kadang kita bilang, ini benar enggak sih El Nino? Orang kita masih ada hujan, setiap minggu ada hujan. Di Sumatera, saya kemarin ke Riau, hujan tiap hari. Jadi ternyata teman-teman kita di Sulawesi yang sebagai lumbung pangan, mereka sekarang kekeringan. Dan ini menjadi tantangan kita juga untuk ke depan, mudah-mudahan dengan chip ini kita bisa mengatasi ya, dan sebagian di Jawa Barat juga udah kekeringan, sehingga banyak permintaan, ada yang butuh tenaga kerja, saya soalnya di sawah tidak bisa bekerja, saya perlu bekerja untuk kehidupan saya sehari-hari. Ini yang sekarang kita dengarkan lagi isu yang ada di masyarakat, Mas. Jadi memang policy-policy kita memang mungkin bisa bertransformasi betul agar kita bisa memanfaatkan tenaga kerja kita yang saat ini sedang memang orang bilang kita dalam demografi yang paling baik, di mana tenaga-tenaga yang produktif paling tinggi di antara negara-negara lainnya. Bapak Ibu, tantangan yang tadi harga pangan yang tinggi itu memang ini akan jadi semakin tinggi tanpa kita melakukan sesuatu untuk saat-saat ini. Oleh karena itu pemerintah ya apa boleh buat, kita harus melakukan upaya menurunkan harga pangan kita, menyediakan, menambah suplainya. Caranya menambah suplai, kita mencari sebesar-besarnya dari dalam negeri. Kalau tidak ada, kita harus mencari dari sumber lainnya. Sumber lainnya dari luar. Dari di luar juga mereka mengalami hal yang sama seperti kita. Mereka juga mengalami panas yang sangat tinggi dan panjang. Dan mereka juga akhirnya beberapa negara menutup untuk ekspor pangannya ke negara-negara lain. Ini challenge dan kita harus mencari jalan keluar, apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga harga pangan yang tetap bisa terjangkau oleh rakyat kita. Bapak Ibu, oleh karena itu kami menyambut baik diterbitkannya buku memodernisasi pertanian Indonesia. Harapannya ini bisa menjadi bagian untuk membangkitkan semangat, membangun, mentransformasi, merubah pola-pola pertanian kita yang mungkin bisa kita tingkatkan produktivitasnya, kita bisa tingkatkan produksinya, kita bisa naikkan efisiensinya, dan kita dan semua yang terbaik agar supaya semua, dan termasuk meskipun kita expandable, kita melakukan perluasan lahan, tetapi teknologi sudah bisa masuk sehingga lahan-lahan yang saat ini belum kita manfaatkan secara maksimum bisa kita manfaatkan dengan teknologi-teknologi yang bisa kita implementasikan. Yang pasti jangan terlalu mahal, karena investasi salah satu yang menjadi kendala utama kita ya. Kalau mahal kita susah. Benih banyak Mas, tapi harganya mahal banget sampai berapa puluh juta. Nah itu menjadi tantangan kita, bagaimana menghasilkan benih yang unggul tapi harganya terjangkau. Ini semuanya memang klasik ya terkait dengan investasi ini, tapi yang kita perlu lakukan bagaimana membantu rakyat kita. Kalau investasi sih pastilah untuk swasta bisa, itu tapi bagaimana dengan rakyat kita yang tetap harus bekerja. Kalau tadi saya lihat akan mengutamakan ke swasta, oke, sangat baik sekali, tapi dia bisa menjadi pengungkit supaya teman-teman petani kita bisa ikut berkontribusi, tenaga kerja kita tetap terserap dan bisa dimanfaatkan teknologinya oleh rakyat kita keseluruhan. Swasta kita tidak menolak, tapi kita malah mendukung agar supaya reformasi-reformasi itu bisa terwujud. Karena dari tangan-tangan para pihak yang memang berinvestasi biasanya
teknologinya juga naik, dan harapan kita akan menyebarluaskan kepada rakyat keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya, Mbak. Nggak usah berdiri, duduk aja. Maaf waktunya keambil. Kami berharap betul ini bisa didistribusikan, Pak, untuk seluruh pihak. Saya tahu teman-teman milenial kita yang memanfaatkan e-commerce ya, Mas Ino ya, sudah banyak yang mau masuk ke sektor pertanian karena adanya modernisasi pertanian. Kalau masih pakai konvensional, saya nggak yakin mereka mau masuk ke sektor pertanian. Tapi kalau kita sudah melakukan modernisasi, ini menjadi inovasi mereka, ini menjadi mendorong inisiatif-inisiatif di seluruh rakyat kita, dan kita harapkan betul kaum muda milenial akan masuk untuk menciptakan pertanian yang unggul, pertanian yang efektif, pertanian yang efisien, dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Musdalifah atas keynote speech-nya. Ya, selanjutnya kita ada satu video dari Prof. Dr. Insinyur Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan pada periode 2011-2014, untuk memberikan keynote speech-nya melalui video, karena beliau berhalangan hadir. Silakan diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Center for Indonesian Policy Studies untuk ikut serta menyambut penerbitan buku yang menurut saya sangat penting. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku Modernisasi Pertanian Indonesia atas kepemimpinan Pak Rainer Hovers di CPIS, dan kemudian juga atas kerja keras para editor, teman-teman Aditya Alta, Risti Permani, dan Monica Wiharja yang telah menghasilkan, saya kira, sebuah bacaan yang sangat menarik, sekaligus penting dan perlu. Modernisasi pertanian bagi Indonesia adalah sebuah keharusan, namun demikian juga perlu kita letakkan secara kontekstual. Mengapa? Karena sebenarnya Indonesia telah menjalani proses modernisasi itu selama bertahun-tahun. Memodernisasi pertanian is a continuous process, is probably a never-ending endeavor bagi kita semua. Karena tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus berkembang. Saat ini pertanian Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat dan multidimensi serta kompleks. Kita harus terus menumbuhkan pertanian Indonesia. Pertumbuhan menjadi salah satu kunci dari tuntutan yang dihadapi oleh pertanian. Alasannya karena permintaan untuk produk pertanian terus berkembang, baik pangan maupun untuk bahan baku industri. Inflasi itu tantangan yang lain bagi pertanian untuk bisa terus meningkatkan produksinya. Jumlah produksi yang kurang akan segera tercerminkan di dalam naiknya harga-harga, dan pertanian dalam sejarah Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap inflasi nasional. Kemiskinan adalah salah satu alasan lain mengapa pertanian kita harus tumbuh. Kita tahu kira-kira 2/3 dari kemiskinan Indonesia ada di pedesaan, dan 2/3 dari kemiskinan yang ada di pedesaan itu berhubungan dengan pertanian. Sehingga kurang lebih paruh dari kemiskinan berhubungan dengan pertanian. Pertumbuhan pertanian dibutuhkan untuk memastikan keluarga-keluarga miskin ini bisa keluar dari jebakan kemiskinannya. Demikian juga pertumbuhan dibutuhkan karena dia menjadi salah satu kunci untuk membuat Indonesia tetap handal
di dalam perdagangan internasional. Untuk produk-produk kita tetap bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dan bisa memenuhi tuntutan yang diberikan oleh pasar global. Selain pertumbuhan, modernisasi pertanian berarti juga harus membuat pertanian itu lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Kita menghadapi ketidakpastian iklim dan pertanian perlu memiliki kontribusi dan memiliki kemampuan untuk menghadapinya, sekaligus juga berkontribusi mengurangi dampak-dampak yang negatif terhadap lingkungan. Pertanian sudah diketahui secara ilmiah berkontribusi terhadap gas rumah kaca, dan untuk itu pertanian harus berbenah untuk merubah polanya sedemikian sehingga dia bisa menjadi lebih berkelanjutan. Kita juga harus melihat bahwa petani kita sekarang semakin tua, petani muda semakin jarang, dan juga semakin tidak berminat untuk bekerja di pertanian. Dan ini membuat sustainability, keberlanjutan dari pertanian dipertanyakan. Oleh sebab itu, modernisasi itu juga berarti agar petani-petani muda tertarik. Proses regenerasi pertanian itu bisa terus berlangsung. No farmers, no food, no futures. Jadi tidak adanya petani muda itu akan membuat pertanian kita kehilangan daya keberlanjutannya. Di sisi lain, kita tahu sumber daya alam penopang pertanian terus menyusut, terus berkurang, luas lahan yang baik untuk pertanian semakin sulit dicari, demikian juga ketersediaan air yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan pertanian semakin sulit dicari. Dan ini semua membutuhkan sebuah penanganan kegiatan pertanian yang berbeda, yang membutuhkan pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, modernisasi juga berarti harus membuat pertanian lebih memiliki daya tahan, resiliensi. Pengalaman COVID kemarin itu menunjukkan bahwa sangat besar peluang, sangat besar resiko adanya shock menghantam hampir semua sektor ekonomi termasuk pertanian. COVID-19 itu telah membuat sebagian dari pertanian lumpuh, terutama dari sisi perdagangan dan logistik serta jual belinya. Meskipun produksi masih terus bisa berlangsung. Kita beruntung bahwa rupanya masyarakat desa, para petani, sepertinya lebih tahan terhadap COVID sehingga insiden wabah yang terjadi di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan kota. Tetapi itu tidak memungkiri adanya ancaman yang dihadapi oleh masyarakat desa, dan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang demikian, resiliensi masyarakat menjadi sebuah keharusan. Gangguan rantai pasok sudah juga kita alami. Mungkin itu karena COVID, bisa juga karena perang, bisa juga karena masalah lain. Pertanian harus bisa mengantisipasi sekaligus mengatasi masalah-masalah seperti itu. Yang lain juga kita melihat ancaman adanya inward looking yang terlalu dominan, yang terlalu besar. Nasionalisme yang sempit yang kemudian menjadi seolah-olah anti perdagangan. Ini menjadi tantangan yang lain dari pembangunan pertanian yang lebih modern, karena pada beberapa kondisi ternyata perdagangan itu seolah-olah seperti tidak diinginkan, maksudnya impor. Padahal kita tahu impor itu menjadi salah satu faktor juga yang menentukan ekspor, atau dengan kata lain, kalau kita ingin ekspor maka tentunya kita tidak boleh anti impor. Hal seperti ini, sekali lagi, pertumbuhan, keberlanjutan, dan daya tahan, growth, sustainability, dan resiliency itu menjadi faktor-faktor yang membuat pertanian kita harus lebih modern, harus maju, harus berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang menarik dari buku ini, yaitu yang menjadi judul dari bab di dalam buku, yaitu memodernisasi pertanian Indonesia melalui kontribusi sektor swasta.
Saya kira hal ini adalah hal yang sangat penting dan strategis. Kita perlu memberikan penjelasan yang lebih utuh, komprehensif, sekaligus faktual dalam konteks yang tepat untuk membuat pentingnya aspek pelibatan swasta ini bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, termasuk oleh para petani. Modernisasi pertanian akan melibatkan proses yang ada, dan itu tentunya berkaitan juga dengan guncangan teknologi yang sekarang kita alami, termasuk Internet for Things, digitalisasi, big data, dan sebagainya, yang tentunya akan menjadi faktor penentu. Yang kedua, selain teknologi adalah juga pelakunya. Ini harus inklusif, melibatkan semua pihak, termasuk swasta, termasuk petani, termasuk pelaku-pelaku lain yang menjadi kunci di dalam pertanian. Kemudian tentunya juga modernisasi akan berkaitan dengan institusi, mulai dari regulasi, kemudian norma, tata kelola, kelembagaan, dan sebagainya. Faktor-faktor ini adalah faktor yang akan menentukan apakah modernisasi tersebut berhasil. Tapi pada saat yang sama juga akan menjadi faktor yang tidak mudah untuk dipahami secara setara, untuk dipahami secara utuh oleh pihak-pihak yang terkait, oleh stakeholders yang ada. Tantangan ini tentu harus kita jawab, dan mungkin kita akan perlu lebih banyak lagi data, kita perlu lebih banyak menggunakan basis sains, kita perlu mengembangkan pendekatan-pendekatan yang inklusif yang melibatkan berbagai pihak. Kita juga perlu menggabungkan antara kebijakan di tingkat publik maupun kebijakan swasta yang sejalan. Tanpa kolaborasi semacam itu, kita justru akan berhadapan dengan suasana yang mungkin kontraproduktif. Beberapa sudah terlihat, misalnya adanya green protections, adanya seperti saya katakan tadi anti perdagangan di bidang pertanian, dan sebagainya. Buku Memodernisasi Pertanian Indonesia bisa menjadi bacaan yang baik, bacaan yang berguna bagi mahasiswa, bagi pengamat, bagi masyarakat umum. Kita menyambut hadirnya buku ini, dan tentunya akan sangat berguna untuk dibedah, untuk didalami, untuk diambil lagi kristal-kristal pemikiran yang ada dalam buku ini. Sekali lagi, selamat atas terbitnya buku Memodernisasi Pertanian Indonesia. Selamat kepada Center for Indonesian Policy Studies. Selamat kepada Bapak dan Ibu penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri aplaus untuk kita semua atas sambutan dari Pak Bayu tadi. Ini ada standing frame. Apa kita akan melukis? Enggak, Bapak Ibu. Jadi kita akan ada game sedikit. Jadi punten, mohon maaf Bapak Ibu, nanti yang saya ajak untuk bermain game sedikit. Dan di tangan saya ada amplop. Jadi nanti saya akan memanggil nama Bapak Ibu dan akan saya berikan kepingan puzzle. Nah, kepingan puzzle ini adalah Bapak Ibu akan menempelkan di frame ini, contekannya di sini, Bu. Jadi puzzle-nya adalah puzzle buku kita. Jadi ini adalah seremonial untuk peluncuran buku kita. Pertama yang akan saya panggil mungkin adalah Ibu Musdalifah. Beri tepuk tangan untuk Ibu Musdalifah yang menempelkan kepingan pertama. Selanjutnya saya akan memanggil Amy dari Gen Templeton Foundation.
Kita berikan applause untuk Emi atas kepingan kedua. Thank you, Emi. Berikutnya Tracy dari Templeton World Charity Foundation. Beri tepuk tangan untuk Emi, Tracy. Berikutnya saya memanggil salah satu board member kita, Bapak Arianto Patundro, untuk memberikan puzzle, menempelkannya. Dari board member saya kasih 2, Pak. Silakan, Pak. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Aco. Berikutnya saya memanggil James Fell from Abares. Beri tepuk tangan untuk James Fell. Berikutnya saya memanggil perwakilan dari FNF, Ibu Hesa Nuansa. Beri tangan untuk Ibu Esa. Terima kasih, Ibu. Berikutnya saya memanggil Bapak Pino dari Pisagro. Saya kasih 2 Mas Ino. Gampang kata Mas Ino gamenya. Terima kasih Mas Ino sudah memberikan puzzle. Berikutnya saya mengundang Bapak Anton Rizky, Direktur CHIPS. Silakan, Mas Anton. Terima kasih Mas Anton. 2 kepingan terakhir spesial untuk salah satu editor kita, Mas Aditya Alta. Saya undang ke panggung untuk memasangkan 2 kepingan terakhir dari cover book Modernisasi Pertanian Indonesia. Dan kepingan terakhir akan ditempelkan sekaligus menandai peluncuran buku Modernisasi Pertanian Indonesia. 3, 2, 1. Dengan demikian kita luncurkan buku Modernisasi Pertanian Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Finally. Ya, ternyata cuma satu konventi yang bisa meletus. Terima kasih Mas Aditya Alta. Gimana Mas? Jangan ini dulu lah. Jangan turun dulu ke panggung. Mungkin bisa
cerita-cerita sedikit soal buku ini. Oh, sekarang ceritanya. Well, proses dari penulisan buku ini sendiri sebenarnya dimulai dari awal tahun 2021 dan rampung tepat waktu pada bulan September 2023. Jadi sebenarnya kurang dari 3 tahun dan terdiri dari 12 chapter, jadi sekitar 4 chapter per tahun, dan sebenarnya ini lumayan berat untuk merampungkan dalam waktu yang tepat. Namun kita juga mendapat dukungan yang sangat besar. Kita bekerja sama tidak hanya dari CHIPS, namun juga bermitra dengan para peneliti penulis dari beberapa organisasi lain di luar CHIPS. So we are very grateful dengan kehadiran buku ini. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk CHIPS atas peluncuran bukunya. Boleh kembali. Terima kasih Mas Aditya Alta. Nah, berikutnya untuk kita penyerahan souvenir, saya panggil kembali ke atas panggung Bapak Ibu, Ibu Musdalifah dari Kementerian. Ya. Kemudian Bapak Nyoto dari Bapanas. Ibu Emi dari John Templeton Foundation. Ibu Tracy dari Templeton World Charity Foundation. James Fell dari Abares. Ibu Esa Nuansa dari FNF. Mas Insan Syafaat, Peace Agro. Dan Bapak Yusuf Romli dari Kemenkumham. Saya undang Mas Anton Rizky selaku CEO dari CHIPS untuk memberikan buku sebagai cenderamata. Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung untuk foto bersama. Saya mengundang Rainer Hoovers untuk naik di atas panggung untuk berfoto bersama.
we take a photos. Kemudian saya mengundang Bapak Arianto Patundro untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama, dan Mas Aditya Alta untuk naik di atas panggung dan berfoto bersama. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, silakan boleh meninggalkan panggung, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu semuanya, buku Memodernisasi Pertanian Indonesia ini saat ini dalam format e-book sudah bisa dibeli di beberapa platform buku digital. Apabila Bapak ingin mendapatkan versi cetak, bisa melakukan donasi di meja registrasi. Namun apabila ingin membeli secara e-book, bisa scan barcode yang ada di sebelah saya. Bagi yang hadir online, detail caranya akan disampaikan via chat box. Setelah ini kita akan coffee break selama 10 menit sebelum nanti kita akan kembali pada sesi diskusi. Waktu menunjukkan pukul jam 11 kurang 10 menit, 10.50 kita akan kembali tepat pukul 11 untuk sesi diskusi bersama panelis yang sudah ada bersama kita. Terima kasih. Satu dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting, dan karena itu, pemerintah Indonesia lewat Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS